Sebelum membahas lebih jauh tentang perkembangan ICT dalam bidang pertanian, kita harus tahu terlebih dahulu apa sih ICT itu? Information and Communication Technology atau yang disingkat dengan ICT merupakan konsep besar yang terdiri dari beberapa bidang, di mana fokus perkembangannya terletak pada perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi. ICT mencakup berbagai teknologi dan aplikasi yang digunakan dalam pengumpulan, penyimpanan, pengolahan, dan penyebaran informasi. Teknologi informasi yaitu segala hal yang berkaitan dengan proses, penggunaan alat, serta pengelolaan informasi yang tersedia. Teknologi aplikasi yaitu segala aspek yang mencakup penggunaan media untuk memproses dan mengirim data antar perangkat. ICT telah menjadi bagian integral dari kehidupan kita, mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan sehari-hari, termasuk pendidikan, bisnis, komunikasi, hiburan, dan administrasi pemerintahan. Teknologi informasi merupakan teknologi yang dibangun dengan basis utama teknologi komputer. Perkembangan teknologi komputer yang terus berlanjut membawa implikasi utama teknologi pada proses pengolahan data yang berujung pada informasi. Hal tersebut mampu menciptakan peralatan yang mendukung perkembangan teknologi informasi, mulai dari sistem komunikasi sampai dengan alat komunikasi yang searah maupun dua arah atau interaktif. Pada dasarnya, peralatan teknologi informasi meliputi 3 perangkat utama, yaitu sistem komputer, jaringan sistem komunikasi, dan net tools. Salah satu fasilitas IT yang sangat terkenal adalah internet. Internet adalah jaringan yang terhubung satu sama lain sehingga dapat bertukar informasi antar komponen. Internet sudah menjadi tren dan gaya hidup, sehingga internet menjadi media yang sangat efektif pada berbagai bidang untuk penyebaran informasi. Penyebaran informasi pertanian tentu dapat memanfaatkan internet karena saat ini sudah banyak fasilitas-fasilitas yang dapat digunakan untuk mengakses internet. Teknologi informasi dan komunikasi sendiri sudah lama digunakan dalam bidang pertanian, misalnya saja dalam perancangan tata letak dan teknik forecasting dalam manajemen produksi dan operasi. Penerapan teknologi komunikasi dan informasi contohnya yaitu metode penyuluhan yang ada di Jepang. Pemberian teknologi ini memberikan kontribusi yang cukup bagi perkembangan pertanian di Indonesia, sebab memberikan akses informasi yang lebih cepat dan up-to-date, lahirnya website-website dan lembaga penyuluhan, serta tampilnya beragam aplikasi teknologi informasi dan multimedia di dalam aktivitas penyuluhan akan membawa sektor penyuluhan Indonesia untuk semakin efektif dan berkembang demi kesejahteraan petani Indonesia pada khususnya serta kemajuan pertanian Indonesia pada umumnya. Perkembangan Information and Communication Technologies atau ICT. Jika mengatakan perkembangan ICT tidak akan ada habisnya. Pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk memudahkan pekerjaan manusia. Perkembangan teknologi informasi merupakan faktor penting bagi kemajuan zaman. Pernahkah kita berpikir bagaimana bisa orang-orang zaman dulu melakukan komunikasi dengan teman, kekasih, keluarga, atau kekasih yang ada jauh di sana? Para ilmuwan yang melihat permasalahan ini kemudian mulai mengembangkan teknologi agar manusia berkomunikasi walaupun harus terpisah oleh jarak. Dari sekian banyak teknologi yang telah diciptakan oleh para ilmuwan, salah satunya adalah teknologi telepon. Pada tahun 1875, penemuan telepon pertama kali oleh Alexander Graham Bell, lalu diikuti pemasangan kabel komunikasi transatlantik. Telepon mulai dipatenkan pada tanggal 7 Maret 1876. Melihat banyaknya orang yang antusias untuk menggunakan telepon, pada bulan Juli 1877, Alexander Graham Bell mengembangkan perusahaan telepon yang diberi nama Bell Telephone Company. Selanjutnya, memasuki abad ke-20, tepatnya antara tahun 1910 sampai 1920, terwujud sebuah transmisi suara tanpa kabel melalui siaran radio AM yang pertama. Penemuan teknologi ini tentu sangat menggemparkan dunia
karena semakin mempermudah komunikasi yang kala itu masih sangat terbatas. Radio digunakan sebagai sarana komunikasi bergerak dalam segala bentuknya dan untuk mengirimkan berita dan peristiwa terkini. Umumnya, radio menggunakan gelombang elektromagnetik untuk membawa sinyal dan mengubah gelombang radio menjadi suara. Gelombang ini menyebar melalui udara dan ruang. Perkembangan ICT berkembang pesat diikuti pola oleh transmisi audiovisual tanpa kabel yang berwujud siaran televisi pada tahun 1940. Televisi dijadikan sebagai sumber segala informasi. Selain sebagai sumber informasi, sekarang ini televisi sudah menjadi salah satu kebutuhan yang cukup penting untuk dimiliki setiap rumah sebagai media hiburan. Generasi komputer pertama dari tahun 1941 hingga 1952. Komputer generasi pertama diawali dengan persaingan antar negara yang terlibat dalam Perang Dunia Kedua. Sebagai contoh, pada tahun 1941, seorang insinyur Jerman yaitu Konrad Zuse menciptakan komputer yang digunakan sebagai alat untuk mengendalikan pesawat terbang dan peluru kendali. Selain itu, diciptakan juga komputer bernama Colossus di Inggris yang bertugas sebagai codebreaker untuk memecahkan kode sandi musuh, di mana dalam hal ini adalah kode sandi Jerman. Setelah Perang Dunia Kedua berakhir di tahun 1945 dan dunia memasuki masa damai, komputer tetap mengalami perkembangan dengan berbagai inovasi. Tren pemanfaatan komputer pun berkembang pesat ke bidang lain, bukan hanya untuk kepentingan perang saja. Komputer generasi pertama memiliki ciri khas yang memiliki ukuran yang sangat besar. Hal ini disebabkan karena pada masa itu komputer memakai tabung vakum sebagai sirkuit dan silinder magnetik sebagai memori, sehingga memerlukan ruangan yang sangat besar. Komputer generasi pertama juga terbilang boros energi listrik dengan kecepatan komputasi yang terbilang rendah. Selanjutnya, komputer generasi pertama menggunakan kode mesin yang rumit dan sulit dipahami dan belum memiliki sistem operasi, sehingga terbatas hanya dipahami dan digunakan oleh beberapa orang atau beberapa instansi saja. Dan yang terakhir, komputer generasi pertama menggunakan perangkat yang bernama punch card dan paper tape sebagai input dan output hanya berupa sebuah printout. Pemanfaatan utama dari komputer generasi pertama adalah untuk membantu operasional negara. Pada masa itu, Howard W. Alcorn dari Universitas Harvard menciptakan kalkulator elektronik untuk US Navy yang bernama Mark I. Selanjutnya, pada tahun 1946, John Presper Ecker dan John William Moseley menciptakan komputer bernama Electrical Integrated dan Computer atau disingkat dengan ENIAC yang bekerja sama dengan pemerintah Amerika Serikat dan Universitas Pennsylvania. ENIAC sangat terkenal sebagai legenda komputer di generasi pertama, di mana ENIAC mempunyai bobot 30 ton dengan menggunakan tabung vakum sebanyak 18.000, di mana dalam pengoperasian ENIAC mengkonsumsi daya hingga 160 kW. Generasi komputer kedua dari tahun 1952 hingga 1958. Pada komputer generasi kedua, tabung vakum dan silinder magnetik digantikan dengan transistor, yang menyebabkan ukuran komputer generasi kedua menjadi lebih kecil dibandingkan generasi sebelumnya. Komputer generasi kedua belum memiliki sistem operasi seperti yang dikenal di masa ini. Namun, pada saat itu, komputer generasi kedua sudah menggunakan prototipe awal sistem operasi, serta menggunakan bahasa pemrograman yaitu assembly language. Masih sama dengan generasi sebelumnya, komputer generasi kedua masih mengandalkan PAM card sebagai input dan outputnya berupa printout.
Komputer generasi kedua hanya dapat digunakan oleh instansi, bukan perorangan. Selain itu, komputer generasi kedua masih belum diproduksi massal, sehingga harganya masih sangat mahal. Lembaga yang umum dapat memiliki, dan menggunakan komputer di masa itu hanya perguruan tinggi, perusahaan, dan instansi pemerintahan. Vendor komputer di era komputer generasi kedua ini adalah IBM dengan superkomputer mereka bernama IT Street 7030, IBM Spiraeon, dan IBM Lab. Generasi komputer ketiga dari tahun 1958 hingga 1970. Perkembangan komputer generasi ketiga ditandai dengan ditemukannya Integrated Circuit atau IC. IC menggantikan fungsi dari transistor, di mana IC mampu menekan panas yang dihasilkan oleh komputer dan mampu mengintegrasikan banyak komponen kecil ke dalam satu chip, sehingga menjadikan ukuran komputer di generasi ini semakin kecil dan tidak cepat panas. Bahasa pemrograman yang digunakan pada generasi komputer ketiga sudah menggunakan bahasa tingkat tinggi. Beberapa contohnya adalah Fortran, Basic, Pascal, dan COBOL. Pada generasi komputer ketiga, pengguna sudah dapat berinteraksi melalui keyboard dan monitor. Kemudian, sistem operasi di era komputer generasi ketiga mulai mampu menjalankan beberapa tugas sekaligus, serta dapat melakukan monitoring terhadap memori yang sudah digunakan. Kemampuan ini sudah mendekati kemampuan sistem operasi untuk komputer pribadi pada era selanjutnya. Salah satu contoh komputer generasi ketiga adalah IBM System 360. Generasi komputer keempat dari tahun 1970 hingga 1980. Pada generasi komputer keempat, ukuran sirkuit dan komponen elektronik komputer makin kecil dengan performa yang semakin baik. Hal ini dikarenakan mulai diciptakan Integrated Circuit atau IC, kemudian disempurnakan dalam bentuk mikroprosesor, serta adanya pengecilan transistor. Selain itu, didukung juga dengan teknologi berupa Very Large Scale Integration atau VLSI. Dengan adanya penemuan-penemuan ini, mampu meningkatkan jumlah komponen dalam satu chip hingga mencapai jutaan. Hal ini menyebabkan penurunan biaya produksi komputer pribadi, sehingga komputer mulai diproduksi dalam skala yang sangat besar, yang mengakibatkan harga komputer pribadi semakin terjangkau, sehingga mulai banyak orang yang memiliki dan memakai komputer di masyarakat. Pada generasi komputer keempat juga sudah mulai menggunakan graphical user interface, sehingga pengguna mudah dan nyaman dalam menggunakan komputer. IBM adalah salah satu perusahaan pelopor komputer pribadi pada era generasi keempat. Namun, bentuk fisiknya pada masa itu dan spesifikasinya belum benar-benar mendekati gambaran komputer masa kini. Steve Jobs dan Steve Wozniak juga menjadi pionir dan inovator kemunculan komputer pribadi dan sistem operasi untuk komputer pribadi melalui perusahaan Apple yang mereka dirikan di tahun 1976 dengan sistem operasi Macintosh. Di dalam komputer generasi keempat juga disempurnakan oleh kehadiran aplikasi pelengkap dan perangkat pendukung seperti mouse. Generasi komputer kelima dari tahun 1980 hingga saat ini. Komputer generasi kelima menjadi era kemajuan komputer dan manfaatnya lebih meluas untuk semua bidang kehidupan manusia, ditunjang dengan keberadaan jaringan komputer dan internet. Teknologi yang mulai dikembangkan pada generasi komputer kelima adalah kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Artificial intelligence adalah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki oleh manusia yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Selain itu, beberapa teknologi yang turut berkembang di era komputer generasi kelima di antaranya adalah cloud computing, augmented reality atau AR, virtual reality atau VR,
Internet of Things atau IoT, speech recognition, face recognition, big data, machine learning, dan deep learning. Komputer generasi kelima semakin handal dengan unit pemrosesan yang semakin bertambah banyak, di mana komputer generasi kelima mampu melakukan pemrosesan sebuah tugas secara paralel yang melibatkan lebih dari satu komputer. Input yang digunakan untuk berinteraksi dengan komputer juga semakin beragam, mulai menggunakan keyboard, mouse, touchpad, trackpad, hingga menggunakan inputan suara atau ucapan. Beberapa contoh komputer di generasi ini yang sudah bisa digunakan adalah desktop, laptop, tablet, dan smartphone. Setiap produk memiliki seri dan versi yang menyesuaikan dengan kebutuhan dan budget pengguna. Bagaimana jika melihat sebuah komputer, perkembangannya sangat pesat sekali, bukan? Dari awalnya komputer memiliki ukuran yang sangat besar, hingga sekarang komputer dapat kita bawa atau gunakan dimanapun kita berada. Kemudian dari komputer yang hanya bisa menjalankan satu tugas dalam satu waktu, kini komputer sudah bisa multitasking. Dengan perkembangan teknologi yang semakin canggih dan banyak kemudahan yang didapatkan, tentunya akan selalu ada dampak negatif yang mengikuti jika kita tidak bisa menggunakan sebuah teknologi secara bijak. Mulai dari dampak sosial masyarakat, pendidikan, hukum, hingga kesehatan. Dengan berkembangnya teknologi yang semakin cepat, kita manusia sebagai brainware harus ikut berkembang juga dari segi ilmu hingga etika saat menggunakan sebuah teknologi. Sehingga bukannya teknologi yang melampaui kita, tapi kitalah yang mampu memanfaatkan teknologi untuk menjadi solusi bagi diri kita dan orang lain. Pertanian adalah salah satu sektor yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Namun, dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di dunia, serta diiringi oleh semakin berkurangnya lahan pertanian, sebagai akibat dari gencarnya pembangunan infrastruktur, maka meningkatkan produktivitas pertanian dirasa menjadi semakin penting pada saat sekarang ini. Ada banyak hal yang sebenarnya bisa dilakukan untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Akan tetapi, pada pembahasan kali ini, kita akan fokus kepada peran teknologi dalam membantu pertanian di era modern seperti sekarang ini, demi bisa meningkatkan produktivitas pertanian. Perkembangan teknologi pada bidang pertanian dapat diterapkan dalam berbagai aspek seperti dalam pengolahan tanah, pemupukan, penyiangan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan, serta pengolahan hasil pertanian. Salah satu contoh teknologi yang dapat diterapkan dalam pertanian adalah sistem informasi pertanian yang dapat digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis berbagai parameter dan data yang diperlukan untuk pengambilan keputusan saat budidaya dilakukan. Data ini bisa berupa parameter cuaca, tanah, tanaman, dan lain sebagainya. Dengan adanya teknologi ini, maka akan memudahkan petani dalam setiap pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aspek budidaya. Pengambilan keputusan ini bisa berupa penentuan kapan harus melakukan penyamaian, manajemen waktu tanam, berapa banyak pupuk yang harus diberikan, kapan harus melakukan pemanenan, dan lain sebagainya. Teknologi mekanisasi pertanian dengan mesin-mesin canggihnya juga telah banyak memberikan manfaat yang sangat membantu petani dalam berbagai pekerjaan. Seperti mesin traktor untuk pengolahan tanah, mesin transplanter untuk penanaman bibit, mesin combine harvester untuk proses panen dan pasca panen, mesin pemotong rumput untuk pengendalian gulma dan lain sebagainya. Bahkan sekarang teknologi drone telah banyak digunakan untuk berbagai keperluan dalam bidang pertanian, seperti penyemprotan pestisida untuk pengendalian hama dan penyakit tanaman, pengukuran dan pemetaan lahan, bahkan sensor pendeteksi hama dan penyakit tanaman. Selain hal-hal yang bersifat teknis, teknologi juga berperan positif terhadap peningkatan kualitas hasil pertanian maupun terhadap keberlanjutan pertanian untuk jangka panjang. Teknologi seperti rekayasa genetika, kultur jaringan, maupun pemanfaatan agen hayati adalah beberapa contoh teknologi yang dikembangkan untuk peningkatan kualitas tanaman, hasil pertanian,
maupun keberlangsungan proses budidaya dan lingkungannya. Dengan rekayasa genetika, para ilmuwan bisa mengembangkan varietas tanaman yang memiliki berbagai kelebihan seperti resistensi terhadap hama dan penyakit, memiliki daya tahan terhadap kondisi lingkungan yang buruk, maupun produktivitas tanaman yang lebih baik. Selain itu, pemanfaatan agen hayati juga dapat mengurangi ketergantungan petani terhadap penggunaan pupuk dan pestisida sintetis yang berlebihan. Karena sejatinya, pupuk sintetis maupun pestisida sintetis jika digunakan dalam jangka panjang dapat memberikan dampak buruk terhadap tanah, lingkungan, maupun manusia yang mengonsumsi produk pertanian. Nah, dengan adanya agen hayati yang berasal dari mikroorganisme, efisiensi dan efektivitas pemupukan bisa dioptimalkan sekaligus bisa dimanfaatkan sebagai pengendali hama dan penyakit tanaman yang lebih ramah lingkungan. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam logistik dan distribusi hasil pertanian. Contohnya adalah teknologi pengawasan suhu dan kelembapan yang dapat digunakan untuk menjaga kualitas hasil pertanian selama proses distribusi. Teknologi juga dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi dalam pemasaran hasil pertanian, seperti menggunakan sistem e-commerce atau aplikasi marketplace, sehingga memudahkan petani untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Secara keseluruhan, teknologi dapat membantu petani dalam meningkatkan produktivitas pertanian dan meningkatkan kualitas hasil pertanian. Teknologi dapat digunakan dalam berbagai aspek pertanian mulai dari aspek teknis seperti dalam pengolahan tanah, pemupukan, pengendalian hama dan penyakit, pemanenan, pengolahan hasil panen, serta dalam distribusi pertanian dan keberlangsungan pertanian maupun lingkungannya. Dengan menggunakan teknologi, petani dapat meningkatkan efisiensi dan mengurangi dampak negatif dari pertanian terhadap lingkungan. Oleh karena itu, perlu adanya dukungan dari pemerintah dan swasta untuk meningkatkan akses petani terhadap teknologi pertanian. Dukungan ini bisa berupa pelatihan-pelatihan intensif, penyuluhan pertanian, serta dukungan penuh terhadap akses pasar dan modal agar petani bisa lebih cepat beradaptasi dengan teknologi terbaru. Penerapan dan memanfaatkan teknologi digital dalam pertanian. Teknologi digital pertanian dapat didefinisikan sebagai penerapan teknologi informasi dan komunikasi melalui gawai, jaringan, jasa, dan aplikasi. Tujuan penggunaannya adalah untuk membantu para pelaku sektor pertanian dalam mengambil keputusan dan memanfaatkan sumber daya. Kehadiran teknologi digital dapat meningkatkan pengetahuan teknis petani seperti memungkinkan perhitungan penggunaan pupuk, bibit, atau input pertanian lain secara lebih efisien, dan meningkatkan pengambilan keputusan petani melalui informasi mengenai cuaca, pengelolaan tanaman, kondisi pasar, ataupun data ternak. Penerapan teknologi digital dalam pertanian memberikan sejumlah manfaat signifikan. 1. Pengumpulan data yang akurat dan real-time tentang kondisi pertanian. Manfaatnya membantu petani dalam mengambil keputusan yang tepat, termasuk pengelolaan sumber daya seperti air, pupuk, dan pestisida. Tidak hanya mengurangi biaya produksi, tetapi juga membantu dalam pengelolaan lingkungan yang lebih berkelanjutan. 2. Pemantauan yang lebih baik terhadap tanaman, termasuk identifikasi dini hama penyakit atau kekurangan nutrisi. Manfaatnya, petani dapat mengambil tindakan preventif yang tepat, mengurangi kerugian hasil panen, dan mengoptimalkan kualitas produk. 3. Memfasilitasi koneksi dan pertukaran informasi antara petani. Manfaatnya, petani dapat berbagi pengalaman melalui platform digital, mempelajari praktik terbaik, dan mendapatkan akses ke pasar yang lebih luas. Hal ini membantu meningkatkan kolaborasi dan inovasi di dalam industri pertanian. Manfaat ini tidak hanya berdampak pada keberhasilan pertanian secara ekonomi, tetapi juga dapat keberlanjutan lingkungan dan keamanan pangan global. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kita terus mengembangkan dan mengadopsi teknologi digital dalam pertanian untuk masa depan yang lebih cerah dan berkelanjutan.